Dia semuanya dari gitar pun juga nggak pernah kursus nyanyi, nggak pernah. Jadi memang ini genuine blessed from God sih. FM Radio RDI Jakarta, tempat kamu eksis. Apa kabar semuanya, selamat sore. Ada Indo banget bareng sama Tommy Hernawan. Setelah tadi ada Aina Tita siaran, sekarang lanjut Tommy gak sendiri. Di studio sudah ada Diosdu. Yeah, let's go. Langsung scream. Tiba-tiba scream. Halo, sehat. Sehat, Dio. Jadi Dio yang announcer ya gitu, kebalik ya. Jadi karena tadi habis siaran. Benar. Habis rekaman siaran di radio sebelah. Benar sekali. Oke, kita ngobrol sama Diosdu yang membawa kabar baik. Jadi ini membawa single Bahagiamu Lukaku. Yes, benar, Napoli ya. Pemain bola. Pemain bola. Lukaku. Jangan takutnya audiens nggak banyak yang tahu ya. Main ada Bahagiamu Lukaku ya, sebenarnya sekali. Oke. Jadi kalau ngelihat timelinenya Diosdu ini sebenarnya udah cukup lama bermusik. Yes, benar. Udah sempat warawiri semacam reguleran ya kalau nggak salah ya. Oh iya, itu malah yang hidupin Dio dan keluarga. Itu reguleran benar. Iya. Itu terus kalau misalnya ngelihat di YouTube-nya juga ngover beberapa lagu pop Indonesia 2000-an. Nah ya, such as kan? si Padi dan lain-lain. Padi, terus Naf kalau nggak salah ya, atau apa ya gue tuh. Naif. Oh, Naif. Buta hati. Ya, Naif gitu kan. Jadi secara kalau gue secara pribadi langsung aja ngerespon ini jarang banget nih vokalis solo, cuman konsepnya ngeband banget. Yes. Nah, ini yang menarik bakal kita bahas. Oke. Perjalanan musik lo seperti apa sih? Kalau mau diceritain? Perjalanan musik Dio pokoknya memang ya, kita langsung ngomongin pas emang udah profesional ya. Iya. Dio itu dari 2014 itu udah mulai reguleran ngeband. Oke, ngeband. Tapi ngeband itu juga nggak lama, cuman kayak 2 tahun sampai 2016. Band Dio reguler itu udah bubar, and then 2016 akhir sampai hari ini Dio solois. Solo. Jadi kayak ke kafe tuh setiap malam, jadi Dio kayak gitaran doang tapi ada efek di bawah yang kayak action gitu, looping gitu loh. Jadi kayak one man band gitu, dan itu dari dulu sampai sekarang. Wow. Gitu. One man band ini sebuah hal yang menurut gue susah. Of course itu susah karena banget. Mengisi banyak elemen suara dalam satu orang yang sama. Satu orang sama dan satu output doang ya, itu gitar. Bener. Jadi apa? Jadi kayak beat, terus habis itu ntar ada rhythm, ada leadnya, ada melodinya kan. Iya. Terus habis itu ngerekamnya apa nih yang harus direkam. Karena ngelooper itu kan kayak nggak cuma sekedar kayak ngerekam terus habis itu udah gitu doang. Nggak bisa. Susah. Jadi lebih outlet tempat Dio kerja ini bayar Dio bukan perkara cuman suara Dio nyanyi main gitar, tapi otaknya yang kekuras untuk tiba-tiba ntar ada yang request minta lagu apa, dia tahu lagunya, tapi dia harus kayak figure it out kayak apa nih yang harus direkam gitu. Contoh kayak lagu apa ya, misalkan Irish Goo Goo Dolls. Pasti yang direkam yang bagian bagian situnya. Nah tapi aku mau nanya ke kamu, kalau misalkan Fix You Coldplay, kira-kira bagian mana yang aku rekam? Refnya kan That's real, ya kan? Tapi bukan itu yang aku rekam. Yang aku rekam bagian yang Tears Stream. Jadi bagian outronya. Yes. Jadi intinya yang Dio rekam setiap nyanyi Dio reguleran itu semua yang krusial. Krusial partnya. Jadi makanya that's why nggak sembarang cuman Dio bisa rekam gitu aja. Susah. Berarti skill ini dari mana? Maksudnya emang dari awal emang lu kayak kursus gitar atau Dia semuanya dari gitar pun juga nggak pernah kursus nyanyi, nggak pernah. Jadi memang ini genuine blessed from God sih. Given berarti ya. Given seadanya. Yes. Makanya that's why kalau misalkan dia udah bisa nyanyi, bisa main musik tanpa les dan lain-lain, terus habis itu dia jadi PNS. Sayang banget. Nanti benar-benar kayak aduh sama malaikat, coy. Lu udah kasih Allah nih, udah bisa main nyanyi dan lain-lain. Lu jadi PNS tuh gimana sih? Lu kurang ajar. Jadi kurang lebihnya kayak gitu. Betul. Karena tadi kalau udah punya bakat tapi nggak dipoles juga nggak jadi apa-apa. Benar. Ya kan akhirnya lu. Tapi kalau misalkan dari awal itu tuh jadi Pak Joni nyanyi waktu itu pertama kali solo itu di Social House, itu di Grand Indonesia. Nah Grand Indonesia Social House ini kan dia under Ismaya kan, dan pada saat itu Ismaya itu lagi bikin event gede namanya DWP, pasti semua tahu lah DWP. Nah DWP itu waktu itu lagi kayak mau bawa Z, Martin Solveig, DJ gitu kan.
Nah pada saat itu dia dituntut untuk bawain lagu-lagu artis-artis DWP yang bakal mau datang ke Indo, dan mostly lagu EDM pada saat itu kan dek itu udah kayak gitu kan. Dan ya udah dia beli looper lah. Pakai loop ya. Loop. Jadi pertama cuman mau ngeloop beatnya aja. Dia ngulik sendiri, kok seru ya bikin ritmenya, nyampurin lah dari situ, dan turns out dia kulik lagi lebih dalam. Ed Sheeran sebelum dia gede, ternyata dia begitu juga. Oh, mainnya gitu caranya. Yes. Iya. Tapi Ed Sheeran lebih canggih. Dia banyak channelnya, jadi mau bikin beat, gitar, sama vokal backingnya itu terpisah. Kalau dia cuma satu doang. Cuma sama satu channel, jadi semua digabung. Nggak sengaja. Kenapa Dio tetap pakai itu? Karena pas Dio lagi nyanyi di kafe-kafe, Dio ngelakuin looping Dio, orang-orang malah hiburannya di situ. Excited ya, karena ini orang ngapain? Kok gitarnya nyala? Terus tapi bunyi-bunyinya banyak ya. Terus dia kok mukul-mukul gitar dia, terus gitu. Oke. Seru. Jadi eksploratif lah ya istilahnya. Jadi mulai dari cara bernyanyi yang cuman awalnya main gitar doang, ternyata bisa nambahin banyak instrumen dari satu alat tadi. Ya, benar banget. Oke. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut seputar Bahagia Mulu Kaku. Bagaimanakah singlenya, seperti apa dia bakal cerita. Buat kamu yang penasaran boleh kirimin WhatsApp aja di nomor 08 12 12 12 971 ya. Jangan kemana-mana, masih di Indo Banget. Radio RDI tempat kamu eksis, masih di Indo Banget bareng sama Tommy dan juga Diosdu. Let's go. Anak muda asal Jakarta yang cukup eksis di dunia musik, asik. Dunia perngamenan lah ya. Karena memang tadi sempat ngobrol, Dios ini ternyata punya spirit itu pengen ngangkat sound atau lagu-lagu tuh 2000-an ya. Iya, yang vibes-nya 2000. Era-era ngeband lah ya, yes, gitu kan. Banget. Itu alasannya kenapa personally? Personally pasti emang Dio suka. Itu pasti. Itu kita nggak usah bohong lah. Itu pasti karena dia suka, dan kedua memang sekarang solois cowok kan mostly ya udah yang kayak pop jazz gitu kan. Tapi ya dia di sini melihat kesempatan, tapi memang agak risky juga. Iya. Benar, di mana orang-orang sekarang lagi pada pop jazz, tapi dia mencoba untuk lawan arah nih. Dikasih nih ya audio yang ada balutan rocknya, ada distorsinya lah ya. Alternatif 2000-an gitu. Tapi ya memang terbilang sulit karena kan udah orang-orang udah dikasih suap dengan lagu pop jazz dan lain-lain yang sekarang nowadays kan. Tapi ya dengan Dio percayalah dengan apa yang Dio punya, dia tetap ngeluarin apa yang Dio suka, genuine, yang Dio benar-benar bikin pure semua. Semoga memang ya diterima lah semua masyarakat. Benar. Pokoknya gini sih sebenarnya, kalau lu jujur pasti akan nyampe ke telinga pendengar sih. Pasti, even though makanya dia juga bisa dibilang kayak pendengar dia nggak banyak, audiens dia nggak segede yang kayak gimana, tapi dari audiens yang dia punya, mereka sesetia itu, seloyal itu, apapun yang dia mau keluarin, apapun yang bakal dia mau lakuin, mereka stay tune. Menarik. Selalu. Iya. Jadi daripada dia punya big numbers, tapi enggak ya nggak loyal lah ya, atau mungkin jadi what's the seperti point? Pasir yang susah dipegang, asik. Makanya what's the point kan? Jadi daripada banyak tapi kualitasnya kayak gimana, dia better yang kayak sekarang apa yang dia punya, tapi mereka support itu sama Dio gitu. Jadi fokus ke sesuatu yang menurut kita nggak terlalu gede, tapi bisa kasih impact yang nyata. Dan who knows gedenya kapan, kita nggak tahu. Just keep trying aja sih Dios. Benar. Dan memang di kesempatan kali ini Dios mau cerita tentang single paling barunya, Bahagia Mulu Kaku. Yes. Kalau dari judulnya udah dua kata yang berlawanan sebenarnya. Bahagia itu seneng, luka itu sedih. Yes. Nah ini boleh diceritain gak? Ini mungkin kayak ide dari judulnya gimana, penulisan lagunya gimana gitu. Makanya that's why Dio angkat Bahagia Mulu Kaku ini yang pasti karena relate dong. Karena percuma dia bikin lagu yang kayak ya ala-ala sedih tapi cuman sekedar sedih. Nah, jadi sebelum Dio angkat Bahagia Mulu Kaku ini, Dio juga kayak cari tahu ke audiens juga, ke lingkungan Dio dan lain-lain. Apa sih yang kalian rasain kalau sedih-sedih dan lain-lain? Apa sih yang paling paling berasa dan paling impact nih sedihnya nih? Ternyata yang paling sedih itu tuh bukan kehilangan, bukan tapi ya
ternyata bahagianya dia adalah yang paling kita nggak suka. Oh begitu. Iya dong. Jadi kebahagiaan mantan pasangan mungkin misalnya. Ya misalkan lah sih kayak gini, kayak dia pacaran sama kamu. Yes. Dia tuh benar-benar kayak udah give my best untuk dia. Yes. Tapi ternyata bahagianya dia itu bukan di Dio, tapi di kamu. Iya. Dimana yang kamu bisa provide apa yang dia butuh, sedangkan Dio enggak. Padahal Dio sudah mengeluarkan semua jerih payah. Gitu. Sedih dong. Sedih. Terus contohnya lagi kayak ini kita out of the box tapi masih sama kayak Real Madrid, Liverpool tadi malam. Iya. Kamu Real Madrid. Nah, aku Liverpool. Nah, aku bahagia. Dan itu bahagianya aku, tapi lukanya kamu kan, kamu kalah. Jadi sesimpel itu sih. Iya, itu menyebalkan. Betul. Memang yang namanya hidup itu seperti konsep keseimbangan. Atas bawah, kanan kiri. Nih bahagia sama sedih itu ternyata bisa beririsan tapi jalan jadi satu. Maka tapi kalau too much ya jadinya gini, bahagiamu lukaku, dan akhirnya yang ending selesai. Karena nggak bisa. Karena kayak kita ngomongin hubungan cinta-cintaan itu harus equal sih. Iya. Oke. Dan dari unsur musiknya juga kalau kita nanti sama-sama dengar itu di depannya kita dikasih suguhan ballad, pop ballad. Tapi di ending kita dikasih dentuman-dentuman yang emo ya, seperti emo ya, bener sih. Emo kerasa banget emonya. Itu setelah treatment apa sih yang lu improve di situ, Dio? Kalau di sini dia malah nggak improve ya, dia memang benar-benar kayak mau lagu ini menjadi seperti ini. Udah dari awal dari dia konsep. Karena kalau kita ngomongin jujur, Dio tuh sukanya kayak gimana ya? Memang Dio sesuka itu sama musik emo. Tapi kan susah untuk didengar semua kalangan kan. Betul. Makanya jadi gimana caranya dia bikin konsep. Aku pancing dulu deh nih adik-adik ini untuk di pop ballad awal sampai akhir. Jadi mereka udah ngehook dulu. Nah pas di ujung baru dung dan mereka nggak bisa lepas karena udah nanggung. Udah mau sampai selesai. Kecuali kalau di awal aku udah kasih dardor, pasti mereka juga kayak apa sih berisik gitu. Yes. Apalagi ukti-ukti gitu kan ya. Apa sih malas gitu. Iya. Jadi kayak gitu. Oke. Tapi memang treatment emo ini kan sebenarnya juga sempat rame di 2000-an lah ya, 2005 itu terus zaman-zaman sampai 2010-an ya. My Chemical Romance dan teman-temannya gitu kan. Berarti Dio ini juga terinfluence lah dari dan aku hidup di era itu. Oke. Kalau lokal berarti kayak semacam Alone at Last. Alone at Last. Terus habis itu kayak pasti si Legend Killing Me Inside. Iya. Gitu. Iya. Ini udah nggak tahu deh. Yes. Killing Me Inside itu gimana? Oke. Sekarang jadi Kilms ya. Ada dua. Killing Me Inside Reunion, terus ada Kilms juga. Iya. Terus dua kubu lah ya. Iya, gitulah pokoknya. Ya tapi ya yang namanya bermusik kan bisa jadi jalan bareng, bisa enggak itu mah. Ya itu urusan mereka lah. Pokoknya sukses terus buat kalian semua. Betul. Tapi menariknya adalah biasanya ya seperti itu tadi, mereka tuh kan ngeband gitu kan. Nah, tapi kenapa lu ketika untuk bermusik secara lagu kan formatnya ngeband, tapi secara personal lu ngebranding ini gue solo. Ini pilihannya kenapa? Apakah karena lebih nyaman nih sendiri? Jadi kayak sendiri itu kan memang dari awal Dio as a solo, tapi untuk packaging Dio setiap main di festival dan lain-lain ngeband ya, karena memang musik Dio kan si 2000-an alternatif rock kayak gini kan. Jadi ya pasti ngeband. Dan dia juga even though Dio solo, tapi di video klip tetap Dio ngebawain konsep kayak teman-teman adisional Dio ini band masuk di video klip ya, karena memang dia mau ngasih sebuah portrait kalau nanti kalian nemu Dio di festival ya seperti ini. Iya. Gitu. Jadi kalau nonton live-nya bakal nanti kayak seperti gitu ini. Juga ya sebenarnya. Semenyenangkan ini ya konsep ngeband itu ya. Oke, seru banget ngobrol sama Dio. Sekarang kita mau mendengarkan lagu yang paling baru yang Dio sudah bawa. Bener. Bahagiamu Lukaku. Yang kemana-mana masih di Indo banget bareng sama Tommy dan juga Diosdu. Yes, let's go. Anak muda yang ternyata punya banyak ini ya, featuringan yang keren-keren gitu ya. Yes, featuring. Maksudnya produktif juga gitu kan. Pas kita ngecek lagunya Padi itu ada Okin ya.
Ada Okin ya. Terus kemarin ngeliat di timeline juga satu panggung sama Viera. Sama Viera ya sebenarnya. Ya, benar-benar. Nah ini menurut lo penting gak sih seorang musisi itu mengeksplor dengan berbagai macam musisi atau kayak featuringan? Atau... Of course. Dan dia juga kalau ngomongin featuringan itu yang paling benar-benar sekarang impact kan karena engagement dong. Oh pasti iya benar. Untuk satu mendorong yang satu yang misalnya emang simbiosis lah ya. Mutualisme. Terus habis itu kedua memang untuk meluas apa ya insight isi kepala dan kreativitasnya aja sih yang pasti. Kadang-kadang mungkin buat orang-orang kayak let's say kayak Viera kayak gini, terus habis itu Peter Pan kayak begitu. Tapi pas memang someday atau kapanpun mereka featuring, pasti kan mengeluarkan sesuatu yang benar-benar beda. Yes. Karena gimana pun juga band tersebut udah punya karakternya masing-masing. Bener. Tapi pas benar-benar udah featuring sama siapapun pasti menjadi sesuatu yang lebih fresh, lebih unik atau apa. Mungkin emang benar-benar ngebuka semua potensial si band tersebut malah. Kalau dia sih ngeliatnya kayak gitu. Dua poin itu. Nah kalau lu sendiri udah nge-planning belum nih untuk pengennya sama siapa secara produksi ya, kan itu kan di beberapa panggung aja ya. Kalau produksi gitu. Kalau produksi cita-cita pasti mau sama Mas Duta. Wow, bener. Duta Sultan Saiful. Pak Duta ya, iya sih. Tapi mirip sih kumisnya ya. Terus habis itu mirip kumisnya doang gitu ya. Nggak. Modelnya gitu kan ya kumis. Kalau Pak Duta tuh emang dia salah satu influence Doi Icing juga sih. Karena emang kayak pop yang agak gimana ya, pada saat itu kan orang-orang pada pop rata nyanyi. Kalau dia kan yang kayak ada cengkok. Ada ini ya, Silang tuh sebenarnya ada country-nya loh. Makanya that's why kayak kan, keren. Kalau dipikir-pikir tuh lick gitarnya Eros tuh emang US rasanya, ya nggak sih kayak. Mungkin dengan gitarnya dia yang tele atau gimana, jadi kayak ke bawah. Bener gitu. Iya benar. Silang Seven memang band yang menarik lah. Ya, dan of course legend. Viera juga lah. Iya. Viera tuh makanya that's why kayak sesuatu apa ya, achievement aja buat dia, karena ya dia bisa satu panggung. Dia fanboy, jujur. Iya. Fanboy. Terus tiba-tiba bisa satu panggung kayak it's a dream, dan thank so much untuk manajer aku yang akhirnya bisa membawa ya. Kolaborasi itu ya. Yes. Oke. Nah kalau dari beberapa materi yang Dio bikin nih, kayak ada lagu Jauh, terus yang sekarang Bahagiamu Lukaku gitu kan, itu apakah lo juga udah mengumpulkan materi yang lain untuk jadi satu mini album atau EP atau? Of course, udah. Jadi intinya mini album Dio ini udah jadi, udah kelar. Jadi tinggal rilis aja. Tapi memang sekarang kita lagi mencari tanggal yang cocok, karena sekarang udah mau Desember kan, ya udah mau akhir tahun ya. Itu malah bunuh diri kalau kita rilis dekat-dekat liburan. Bener. Orang nggak bakal ada yang dengar. Makanya paling kalau misalkan emang semuanya lancar-lancar ya mungkin di awal tahun Januari kalau nggak Februari. Karena kalau kelamaan juga kan Maret udah mau puasa. Iya. Unless kalau gue keluarin lagu-lagu religi, baru itu works gitu kan. Tapi ada rencana nggak? Enggak lah, nggak ada. Masih jauh gitu. Tidak sereligius itu. Tidak sereligius itu, to be honest. Oke. Secara konsep atau ide si EP ini apa namanya? Bisa kan ada judulnya, ada namanya, terus mungkin ada urutan lagunya biar si pesan masing-masing lagunya bisa nyampe. Itu udah ada konsepnya belum sih? Konsep ini juga biasa untuk si nama album aja dia juga belum kepikiran. Belum kepikiran. Apa? Tapi semuanya udah jadi. Nah, tapi paling nanti pas benar-benar mau kita upload ke sosial media, DSP dan lain-lain, itu kita pasti baru bakal obrolin lah. Yang cocok apa? Karena kalau cuman langsung ngasal-ngasal aku nggak mau. Benar-benar harus terkonsep lah. Bener. Kayak gitu. Ngomong-ngomong soal konsep, kalau misalnya kita ngelihat Dio juga di panggung, di feed medsos itu tuh manly lah. Laki gitu. Pakai kumis, terus kumis. apa sih? Ya, seakan kumisnya tipis. Seakan kumisnya tuh extension gitu ya, pakai ya bisa lepas copot. Terus pakai jaket kulit dan terus rambutnya gondrong di belakang. Apa sih namanya gondrong? Mulet. Itu lu konsepnya juga secara fashion kayak gue pengen looknya kayak gini nih. Nah kalau misalkan yang look itu memang
it is 2000-an banget. Nah itu juga dia jujur waktu bikin video klip jauh, kalau nggak salah 3 minggu atau 2 minggu sebelumnya nonton Boys Like Girls. Oh, Boys Like Girls ya. Itu kan emo gila kan. Nah tapi untuk album dia yang sekarang tuh dia 2000-an banget dari tematik lagu, terus habis itu outfit dan lain-lain. Terus dia juga mikir kayak oke, lagu dia ini juga 2000-an kan, mau naikin vibes itu, nah that's why makanya jadi kayak gitu, jaket kulit hitam-hitam, terus ditambah pas waktu itu dia juga rambutnya lagi mulet juga kan, cocok nih 2000-an 80s gitu kan. Kurang lebih kayak gitu. Benar ya. Tapi memang ya tadi kalau udah punya karakter mah lanjutin aja gitu kan ya. Sekalian aja. Itu makanya yang bikin dilema apakah dia memang stick with my own character atau ngikutin pasar. Takutnya kalau ngikutin pasar dia juga ya let's say misalkan dia tiba-tiba sukses lah, celana gombrong sama topi hip hop kayak Tensi gitu. Tapi takut kayak bohongin diri aja gitu loh. Iya sih. Karena dari awal juga setiap dia promo dan lain-lain dari awal banget single sampai sekarang dia selalu akuin karya-karya dia itu semua jujur. Yes. Dan dia nggak mau satu waktu dia ada interview kayak gini lagu lo kayak gimana bla bla bla. Ya karena sekarang pasarnya dia nggak mau. Iya. Dia masih mencoba lah, misalkan kayak ya dia juga nggak tahu, who knows ke depan nanti dia juga akan ngikutin pasar, tapi maksud dia adalah selama dia masih bisa yang kayak gini udah dia jalanin ini dulu. Ngeluarin yang memang benar-benar jujur ya. Ya selama itu bisa. Karena katanya kalau sesuatu yang keluar dari hati nyampe ke hati. Ya dan masuk sampai apa ya? Message-nya langsung gampang. Bener. Oke. Nah, ngomong-ngomong Dio, apa namanya? Tadi gue mau nanya apa lupa ya. Apa tuh? Rumah? Oh, Kalimalang. Bukan. Hobi. Jadi kan hari-hari nih ngisi reguler, terus apa namanya recording apa gitu. Maksudnya ada hobi lain nggak selain berkegiatan di luar musik gitu? Futsal. Oh futsal, mulai gym, udah sama makan. Enak, apalagi kayak ramen. Dia gila banget. Suka banget ramen. Ramen sama bakmi udah. Oh iya. Itu the best. Yang berbau-bau mie dan tepung. Karena dia pun juga tahu udah umur kan ya. Tapi masih suka kayak gitu ya, konsekuensinya harus olahraga gila. Iya. Itu karena waktu itu dulu sempet banget kayak 2020 COVID. Iya, COVID. Itu malah jadi makan mulu kan. Jadi lu sempat melebar tuh. 89. Yes, nggak ada leher. Untuk sampai titik ini 73 susah. Iya. Harus stres dulu, galau, mau mati, akhirnya bikin lagu. Ya nge-gym ngaruh juga ya. Pokoknya buat teman-teman semuanya yang udah tua, olahraga sebelum semua terlambat. Sumpah. Karena itu investasi yang kita semuanya nggak aware. Kalau lu kayak ada schedule-nya nggak, misalnya hari ini futsal, hari apa futsal atau? Kalau futsal biasanya setiap minggu, tapi kalau yang olahraga setiap hari. Oh oke. Tapi setiap harinya doesn't mean yang kayak kok selalu yang workout keras, enggak. Misalnya kayak push, pull, leg. Terus hari keempatnya cardio aja. Iya. Tapi repeat gitu lagi untuk bikin konstan badan aja sih. Dan itu juga ngaruh ke tenggorokan sama panggung. Oh iya. Dari looks, napas, suara kayak gitu. Iya. Ngomong tenggorokan, emang dari lu suaranya serak-serak basah gini. Kalau ini lebih ke akumulasi overuse karena kan dia setiap malam memang kerja, nyanyi dan lain-lain, dan kita hari ini juga jam berapa kan, yang aturan dia masih recharge tidur. Jadi memang hancur aja sih kecapean. Tapi memang ada obatnya, tidur sebenarnya. Yes. Soalnya tapi gini, pas lu kayak misalnya tadi gue ngeliat perform itu kan itu emang yang keluar tuh emang suaranya serak-serak basah kan. Iya, sebenarnya kayak gitu. Karakter tone itu berat gitu ya. Iya, tapi kalau memang karakter dan lain-lain memang itu dia. Tapi kalau misalnya kayak ngomong kok serak banget dan lain-lain, ya memang salah satu memang karakter, tapi ya kalau udah kalian denger too much atau apa, emang ya akumulasi. Iya, kecapean. Dari 2014 nyanyi terus setiap malam ya begini. Tapi ada nggak sih kan biasanya tuh penyanyi itu kadang-kadang kalau tadi overuse, terus ada mungkin pita suaranya kenapa gitu. Nah itu kalau lu punya treatmentnya nggak biar ngejaga? Ada yang misalnya kalau kita lihat Yura Yunita kan suka minum
ngunyah kencur kalau nggak salah, apa yang ngunyah jahe. Nah lu juga punya treatment gitu nggak sih? Ada. Apa? Tidur. Tidur ya. Karena yang Dio kurang tuh tidur banget. Iya. Kan si manajer Dio hari ini. Belum tidur le. Liverpool lo semalam ya. Kan kayak gitu. Iya. Dia pokoknya semua penyakit dari tidur. Iya. Dari tidur kurang banget. Sama pertama tidur, kedua olahraga. Itu Karena ya. pas bener-bener kayak olahraga, somehow ini kayak plong kebuka gitu. Iya sih bener sih. Gue kan juga suka lari-lari gitu lah, rada kecil gitu. Nah kan. itu lari paling impact, sumpah. Iya bener. Pokoknya lari, kalau enggak angkat beban yang berat itu ntar kebuka ya. Bener. Napas jadi panjang kalau lari itu soalnya. Ya kan dia belajar napas gue. Pokoknya jadi teman-teman yang jarang olahraga terus ngeluh suaranya kenapa, coba dulu pertama olahraga. Terus kedua tidurnya bener. Istirahat cukup berarti ya. Iya. Ini kayak gini, kayak abang nih, adik-adik inget ya. Ini ada contoh nih. Yang contoh kayak gini udah jangan diikutin. Gitu. Lagi kecapean soalnya. Capek. Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi sama Diosdu Sobat RD ya. Jangan kemana-mana, masih di Indo Banget. Radio RD tempat kamu eksis. Indo Banget bareng sama Diosdu. Yes, let's go be. Sudah di sesi terakhir ya ngobrol-ngobrol kita. Kita kulik-kulik seorang Diosdu ini ternyata perjalanan karirnya cukup keren juga, maksud gue, dari yang kejujuran tadi loh, berangkat yang sesuatu yang jujur harusnya nyampe lah gitu. Amin. Dan kalau misalnya ngomongin musik, tadi kita udah nanya juga dia areanya tuh 2000-an. Nah tapi tadi belum nanya juga secara influence selain Sheila on 7, itu band-band lokal tuh ada lagi nggak sih yang menginfluence lo gitu kan? Banyak kayak Peter Pan, Ungu. Ungu. Of course dong, pada saat itu kan memang yang kayak ngeband jeng dak. Ku mengbayangmu. Kalau Ungu tuh paling gokil tuh seperti yang dulu. Like we used to, iya. Ku ingin. Itu semua yang telah terjadi. Antara harus dong ya. Hatiku dan hatimu. Iya. Bapak Gubernur, tiba-tiba Bapak Gubernur. Gitu kan. Ungu. Oke, benar. Nah terus kalau secara ini vokalis cewek atau diva gitu kan, lo ada juga ngerasa Dua Lipa lah, gila. My baby Dua Lipa ya, of course. Ini bisa nih diajak featuringan nih kalau lokal nih. Kalau lokal. Iya tadi nggak apa kalau. Nah, soalnya dia ngomong langsung diva kayak, wish. Sorry soalnya aku tuh sayang banget sama Dua Lipa. Iya. Seadanya. Oke, balik lagi. Berarti kalau misalnya mau featuringan diva. Diva atau mungkin penyanyi Indonesia lah lokal gitu kan. Cewek kan biasanya kita bisa nih mix gitu. Leodra tuh the best. Nada lo tinggi nih kayak Leodra. Malah kalau ngomongin tinggi atau enggak, malah advantage-nya kan di situ. Kalau misalnya kita beda, dia tinggi, dia tinggi, dia rendah. Malah kita bikin lagu-lagu yang oktav gitu loh, yang kayak nyatu. Pasti mantep banget sih. Tapi kan gini ya, secara chord itu cewek sama cowok tuh sebenarnya bedanya gimana sih? Kan kadang ada nih karaoke nada cewek, karaoke nada cowok. Iya makanya kalau itu tergantung ya, ada cowok nadanya tinggi banget, tenor apa yang kayak gitu-gitu banyak. Kan tergantung. Ada yang cowok cocoknya di nada, cewek yang misalkan di karaoke transposnya naik berapa nada. Jadi kalau ngomongin suara cowok, suara cewek, kita nggak bisa. Jadi tuh kalau misalnya featuring tinggal nyatuin aja. Tinggal nyatuin aja. Makanya dia kan ada istilahnya workshop. Workshop lah. Gimana gitu ya. Cocoknya gimana nih? Gitu. Mau tanggal berapa lah? Aku tiba-tiba tanggal berapa? Kayak gitu. Mau kondangan gitu. Tanggal berapa ya? Oke, jadi kira-kira pengen featuringan sama Leodra. Mudah-mudahan. Amin. Ada jalannya. Ada. Manajer aku lah semua itu tugasnya dia. Mantap deh. Terus tadi pengen lebih jujur di area pop rock, alternative rock, dengan lirik-lirik Indonesia yang menyayat ya, benar juga sih ya. Soal luka-luka patah hati. Tapi memang lu juga akhirnya ketika menulis akan berkutat di seputar cinta atau mungkin akan ada eksplorasi lagi di tema-tema lain gitu? Kalau yang pas eksplorasi pasti next, karena dia capek sedih sendiri juga karena dari dulu sampai sekarang tuh memang based on my story. Jadi kok bisa ya jangan sampai lah amit-amit dibikin lagu sedih lagi, tapi karena dia alamin
Dia udah nggak mau, udah capek. Mending orang lain deh lah ya. Jadi kalau nggak dia dari orang lain, kalau nggak Orang lain cerita. mengilhami atau apa, terus orang cerita dia bikin ya. Iya. Daripada sekarang udah capek, udah capek banget. Bener-bener kalau Kita udah tua, udah nggak ada energi untuk sedih-sedih sih. seberapa tua sih lo kayak gitu? Udah capek. Sekarang kita aja kadang-kadang aduh nih bulanan ini, terus IPL, air, listrik, itu harus udah bikin cukup kita sedih ya. Iya. Gitu. Jangan lagi tambah sedih-sedih yang Bener-bener. menghabiskan energi kita, udah capek. Oke. IPL disebut ya. Mikirin. Terus ada tagihan air tuh aduh paling penting buat air dibayar. Oke deh. Mending pakai sumur bor. Aku di rumah gitu. Kenapa jadi ngomongin itu ya? Makanya nggak ada tuh bayar air, terus tiba-tiba kayak temen-temen sekarang yang udah punya istri apa ya udahlah kalau misalkan denger gue harus bayar listrik dan lain-lain itu, tapi kayak pas bayar air sounds aneh aja gitu. Air lo bayar cuy gitu loh. Kemarin gue nggak mandi malah ke kantor karena keran tuh patah. Oke. Jadi gue terpaksa mematikan si toren itu, gue harus gue matiin karena emang nggak bisa ditutup. Oke, nggak kesuling juga jadi kotor ya. Jadi tidak mandi. Nggak apa-apa lah. Yang penting kalau nggak wudu debu kan bisa tahu. Tayamum. Jadi ngomongin curhat bapak-bapak ini ya. Iya makanya jam-jam kecil bawa bapak di saung tuh masih kayak gini. Iya. Oke deh, pokoknya buat Diosdu sukses. Amin. Buat karya-karyanya. Yes. Bahagia Mulu Aku tuh menurut gue cukup nge-kick juga. Thank you so much. Di belakang mudah-mudahan pendengarnya makin banyak, terus yang respon lo juga makin banyak. Nah, kalau misalnya teman-teman pendengar atau sobat RDI yang pengen follow cek di mana? Yes. Sahabat-sahabat RDI tersayang, yes, ya. Kalian bisa cek apapun yang terupdate di Diosdu itu through Instagram, bisa cari di Diosdu_, dan semua sosial media yang lain kalian cuma ketik Diosdu pasti langsung ketemu aku. Oke. Thank you so much baby. Thank you Diosdu. Buat sobat RDI, habis ini bakal ada Kong Jaing ya di Ngaso. Tommy Hermawan harus pamit, mohon maaf kalau misalnya ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indonesia. Dadah.